Baik, kita mulai jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman wa fiqha. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kembali bertemu dalam khataman kitab yang berijazah sanad kepada al-muallif. Al-muallif adalah pengarangnya adalah Imam Al-Muzani, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 264 Hijriah. Kita kemarin sudah mempelajari tentang akidah tentang al-malaikah. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif al-imam Abu Ibrahim Ismail Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, nafa'ana Allahu bi'ilmihi fid dharain, Allahumma amin. Adam alaihi salam. Thumma khalaqa Adama biyadihi wa askanahu jannatahu wa qabla dhalika lil ardi khalaqahu wa nahahu anis syajarah qad nafadha qada'uhu alaihi bi aqliha summa batalahu bima nahahu anhu minha summa sallata alaihi aduwahu wa aghwahu alaiha wa ja'ala aqlahu laha ilal ardi sababa fama wajada ila tarki aqliha sabila wala anhu laha madhhaba. Summa, kemudian khalaqa Adama biyadihi, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa askanahu, dan menempatkannya jannatahu, di surganya. Wa qabla dzalika, dan sebelum itu lil ardi khalaqahu, untuk bumi Allah menciptakannya. Wa nahahu anis syajarah, Allah melarangnya dari satu pohon di surga. Qad nafadha qada'uh, telah berlaku keputusan Allah alaihi, atas Adam, bi akliha, untuk memakannya. Summa batalahu, kemudian Allah menguji Adam, bimanahu bimanahahu anhu minha, dengan sesuatu yang Allah sudah melarangnya daripadanya di dalam surga. Tsumma sallata alaihi aduwahu, kemudian Allah menguasakan, bukan iblis yang berkuasa, tapi Allah menguasakan untuk menggoda Adam, menguasakan kepada musuhnya yaitu iblis. Wa aghwahu, dan iblis rayunya dan menyimpangkannya, menyelewengkannya, alaiha, terhadap pohon yang sudah dilarang Allah itu. Wa ja'ala aqlahu laha ilal ardi sababa, wa ja'ala, dan Allah menjadikan aqlahu, ya, makannya Adam, laha, terhadap buah dari pohon itu, ilal ardi, ke bumi, sababa, sebagai sebab
yang memang untuk menjadikannya turun ke bumi. Jadi turun ke bumi itu ada sababiyahnya. Fama wajada ila tarki akliha sabila, maka Adam tidak menemukan jalan untuk tidak memakannya. Wala anhu laha madhaba, Adam tidak bisa pergi lari daripadanya karena sudah ditakdirkan Allah. Dan itu sudah kita bahas soal takdir sebelum membahas akidah tentang malaikat. Jamaah sekalian rahimakumullah, Masya Allah ya. Jadi itu semuanya kisah tentang Nabi Adam alaihissalam yang diringkaskan ya untuk kita oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Dari satu paragraf kisah Adam yang dituturkan oleh Imam Muzani, paling tidak insyaallah taala, semoga waktunya cukup, kita akan membahas 7 poin penting ya, 7 akidah yang terdapat dalam kisah ini. Pertama adalah khalaqallahu Adam biyadihi. Ini pertama. Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan tangannya. Walam yubashir say'an biyadihi illa thalatha. Allah tidak melakukan sesuatu langsung dengan tangannya kecuali 3 hal. Khalaqa Adam biyadih, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa kataba Taurata li Musa biyadih, Allah menulis Taurat untuk Musa dengan tangannya. Wa gharasa jannata Adan biyadih, dan menanam surga Aden dengan tangannya. Itu riwayat Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah. Ya, dalam kitab Asy-Syariah. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, di sini yang perlu kita tekankan, yang nomor 1 ini adalah ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-yad. Allah memiliki sifat al-yad, yaitu tangan, sebagaimana yang sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran. Dan Allah menciptakan Nabi Adam secara khusus ya dengan tangannya. Dan itu merupakan kemuliaan bagi Nabi Adam alaihissalam. Karena Allah menciptakan yang lain cukup dengan kun fayakun, tapi menciptakan Adam dengan tangannya. Itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyalahkan iblis karena iblis disuruh sujud kepada Adam tidak mau, dan Allah menunjukkan keistimewaan Adam apa, kok iblis harus tunduk kepada Adam alaihissalam. Sehingga Allah berfirman, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Adam, iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kenapa? Berdasarkan ayat ini, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ashabul hadis, para salafus soleh menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-yadaini sesuai dengan kemahaesaan Allah, kemahasucian Allah, kemahaagungan Allah, kemahasempurnaan Allah. Berbeda dengan ahli kalam yang menyimpang dari petunjuk Al-Quran, Sunnah, dan ijma' salafus soleh, sehingga mereka menolak adanya sifat ini.
Sementara kalau kita mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, mengikuti ijma' salafus soleh, jelas bahwa orang yang mengingkari ini adalah mengingkari satu kemuliaan, satu fadilah milik bapak kita Adam, bapak manusia yaitu Adam, yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dalam makom memuji. Allah memuji, menyanjung, mengunggulkan Adam ya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Lah itu diingkari. Aneh kan? Nah, mengingkari ayat Al-Quran, mengingkari akidah yang ijma', para ulama sudah kesepakatan bulat sebelum muncul ahli filsafat, ahli kalam yang menolak-nolak Al-Quran dengan akal-akalan. Semuanya nabi, sahabat, semuanya menerima, tidak ada masalah. Dan telah sahih dari Nabi kita Muhammad SAW, selain tentang firman Allah tadi, telah sahih dari Nabi bahwa nanti di mahsyar, di pelataran hari kiamat, saat manusia dikumpulkan oleh Allah di tempat berkumpul, lalu semuanya kepanasan karena matahari adalah 1 mil di atas kepala. Setelah mereka semuanya sudah tidak tahan dengan panasnya matahari di atas kepala, hanya jarak 1 mil, sehingga sampai punya kesimpulan kapan Allah menghitung amal manusia dari mahsyar ini sehingga bisa pergi dari mahsyar ini walaupun ke neraka nggak masalah. Jadi begitu dahsyatnya azab yang dirasakan di mahsyar sampai ada yang berkesimpulan ke neraka pun nggak masalah, yang penting bukan mahsyar. Ya, ini menunjukkan betapa tersiksanya di mahsyar bagi yang tersiksa. Bagi orang yang mukmin yang dinaungi oleh Allah, di naungan hari kiamat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah, ya nyaman, tidak ada masalah. Sehingga manusia diterangkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ya Adam, mereka datang kepada Adam pertama kali, ya Adam anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih wa nafakha fika min ruhih wa amaral malaikata fasajadu lak wa askanakal jannah ala tasfa'ulana ila rabbik ala tara ma nahnu fihi wa ma balaghana. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, bapak manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya, Allah meniupkan dalam dirimu dari rohnya, Allah memerintahkan malaikat sehingga malaikat bersujud kepadamu, Allah menempatkanmu di surganya. Tidakkah engkau memberi syafaat untuk kami menghadap kepada Tuhanmu agar menolong kami, agar segera memutuskan perkara kami? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana siksa yang sudah kami rasakan di mahsyar ini? Nah, ini adalah sahih di dalam sunnah. Jadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya di dalam Quran maupun di dalam sunnah. Ini adalah manaqib, mangqabah al-azimah, syaraf, kemuliaan, fadl, keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi oleh orang-orang ahli ta'til, ahli mengingkari sifat-sifat Allah berdasarkan akal-akalan mereka, mereka menolak, lalu mentakwil-takwil kedua tangan Allah, ditakwil dengan kekuatan atau kekuasaan. Tidak benar, secara logika juga nggak benar, secara Quran Sunnah apalagi secara ijma begitu pula. Jadi nggak benar. Jadi seluruh manusia, seluruh makhluk diciptakan dengan kekuatan Allah, biqudratillah. Tapi bapak kita, bapak manusia diciptakan dengan biadillah. Begitu Allah mengabarkan.
dan begitu Nabi menerima, sahabat menerima, tidak ada keberatan. Itu pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah membahas tentang penciptaan Adam ini di awal surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini dialog Allah dengan malaikat ketika Allah akan menciptakan Adam alaihissalam, yang ternyata sebenarnya kalau mau disendirikan nomor 2 adalah yaitu fungsi diciptakannya Adam dan keturunannya ini nanti menjadi khalifah di bumi, menjadi khalaif fil ard, menjadi pemakmur bumi. Satu generasi hilang, ganti generasi pelanjutnya, begitu seterusnya ila ajalin musamma, sampai hari kiamat tiba. Manusia itulah yang diciptakan oleh Allah menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang silih berganti. Satu generasi mengganti generasi yang sebelumnya, menjadi khalifah, memakmurkan bumi dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, memakmurkan bumi dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, bukan dengan seenaknya, bukan dengan hukum yang menentang Allah, bukan dengan yang merusak umat manusia, bukan dengan perkara jahiliyah, bukan, dengan sesuatu yang membahagiakan manusia dan membuat Allah ridha. Itu kalau disebut nomor 2. Baik, nomor 3 yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu memang untuk bumi. Allah menciptakan Adam alaihissalam untuk di bumi, untuk di bumi. Oleh karena itulah manusia di bumi itu fungsinya sebagai khalaif, masing-masing ditetapkan umurnya hanya sementara. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu umurnya 1000 tahun, 250 tahun di langit, begitu diterangkan, selebihnya di bumi. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya baina sittin wa sab'in, antara 60 70, rata-rata 63 70 itu rata-rata. Sebelum itu ya banyak, setelah itu ya banyak, tapi yang paling banyak yang normal itu tengah-tengah. Ya, maka di masa pandemi ini juga menjadi saksi bagi kita, banyak sekali kita saksikan yang muda-muda wafat lebih dulu, bahkan dokter-dokter yang muda juga, tenaga kesehatan yang muda banyak wafat lebih dulu, ada yang orang tua juga banyak yang wafat dan lain sebagainya ya. Adik-adik kita umur 30-40 banyak yang wafat, ustadz sebaya dengan kita banyak yang wafat, yang tua juga kok banyak bertahan. Yes. Semuanya kembali kepada masing-masing ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ditetapkan masing-masing dengan tahun. Nah, oleh karena itulah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu untuk di bumi, ya, untuk diturunkan di bumi, maka Allah juga sudah menetapkan adanya sebab yang bisa menjadikannya turun ke bumi. Sehingga ada iblis la'anahullah wa na'udzubillah min syarrih, dia menggoda Nabi Adam alaihissalam. Allah memang saat itu menguasakan iblis atas Nabi Adam dan istrinya,
melalui cara-cara yang itu juga akan dialami oleh anak keturunannya. Ya, itu adalah satu percontohan bagaimana uletnya iblis dan keturunannya itu nanti dalam menggoda manusia dan menyesatkan manusia. Manusia itu sekuat apapun punya kelemahan, itu yang harus mawas diri. Kelemahannya diantaranya Nabi Adam ini kan sudah kadung senang di surga. Nabi Adam itu senang dengan surga, kerasan di surga, jadi cinta dengan surga sama istrinya. Nah di situ iblis punya cara bahwa ketika ada satu pohon yang dilarang oleh Allah, jadi surga itu apapun nikmat itu untuk Adam, cuma satu aja yang Allah minta, jangan dekati itu, jangan dekati. Lebih pintar yang namanya iblis itu membisiki, kamu tahu nggak kenapa kamu dilarang makan pohon itu? Kan itu ya. Kamu dilarang makan pohon itu, padahal kalau kamu makan pohon itu, kamu akan kekal di surga ini, gitu kan? Nah itu kan sesuai dengan, oh berarti kalau aku nggak makan, wah bisa nggak kekal kan seperti itu. Nah kalau aku makan jadi semakin kekal di sini. Walhasil ketika dia merayu itu dengan meyakinkan pakai sumpah segala. Wa qasamahuma, ya, dan dia bersumpah si iblis ini kepada Nabi Adam dan istrinya, bersumpah bahwa dia termasuk orang yang tulus di dalam memberi nasihat itu, tidak punya pamrih apa-apa, luar biasa lah, dan sesuai dengan nafsu gitu. Nasihat sesuai dengan keinginan, dengan minat, ya pas sudah. Akhirnya terjadilah apa yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga itu yang menjadikan dia turun ke bumi, ya, menjadikan turun ke bumi. Fadallahuma bighurur, ya. Jadi iblis memang menunjukkan Adam dan istrinya Hawa ya dengan tipuan. Falamma dzaqa syajara, ketika orang sudah bernafsu, berminat sesuai dengan syahwat, jadi diusik sesuai dengan syahwatnya, syahwat ingin kekal, ya. Ya begitu makan langsung dihukum sama Allah, badat lahuma sau'atuhuma, langsung kesingkap, kebuka auratnya. Wa tafiqa yaksifani alaihima min warqil jannah, akhirnya keduanya pada cepat-cepat nutupi auratnya dengan daun-daun surga kan. Mulai tersingkap auratnya gara-gara maksiat. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, itu yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebagian salah mengatakan Allah menciptakan Adam memang untuk bumi. Memang untuk bumi. Nah, baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, berikutnya adalah yang keempat, ya. Surga yang ditempati oleh Adam alaihissalam itu surga di langit apa surga kebun di bumi? Kan ada yang bilang, oh itu kebun tempatnya di India sana, lalu dibuang ke Jazirah Arab dan seterusnya, ya. Nah kalau salafus soleh, ya kebanyakan ahli hadis yang mengatakan ya itu surga yang nanti orang Islam akan kembali ke sana dan akan kembali ke sana, ya. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fahayya ala jannati adnin fa innaha manazilunal ula wa fihal mukhayyam. Ya, jadi selamat atas surga Aden, dia adalah tempat-tempat kita, rumah-rumah kita yang pertama. Di sana ada kemah-kemah.
Ya, itu memang kesimpulan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, yang keempat, ya. Apa hikmahnya kok iblis dikehendaki oleh Allah dalam takdirnya untuk bisa menggoda Nabi Adam dan istrinya? Apa hikmahnya? Itu kan takdir, iya. Kan takdir buruk, iya. Takdir buruk, ya, tidak ada buruk murni, pasti mengandung kebaikan. Ya, pasti mengandung kebaikan di baliknya. Nah, hikmah daripada peristiwa Allah menghendaki iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, terus ya sampai diturunkan ke bumi ini. Pertama adalah untuk diketahui oleh semuanya, oleh Nabi Adam dan anak keturunannya, akibat menyalahi perintah Allah. Agar tahu rasa, ya, menjadi satu yang fakta dialami Nabi Adam, diceritakan oleh Allah kepada seluruh anak turunnya. Itu loh akibat menentang perintah Allah, menyalahi perintah Allah, maksiat kepada Allah, dihukum sama Allah. Yang kedua, agar mengetahui musuh manusia yang laten, musuh yang bebuyutan. Musuh bebuyutan manusia itu siapa? Biar tahu, ya iblis dan keturunannya itu. Supaya hati-hati dan waspada. Cukuplah apa yang mereka lakukan kepada bapak kita, bapak manusia, cukup sebagai pelajaran bagi Nabi Adam, bagi anak keturunannya. Baik. Kemudian yang ketiga, supaya terlaksana apa yang memang sudah Allah putuskan di dalam qada dan qadar, dan yang sudah Allah tulis, bahwa Nabi Adam dan Hawa serta iblis memang diturunkan ke bumi. Sudah ditulis di catatan takdir dan Allah menghendaki saat itu harus terjadi. Nah, untuk hikmah yang lain di muka bumi inilah Allah memberi ujian bagi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang ingin kembali ke tempat asalnya, ke surga, diuji sama Allah. Diuji, dikasih berbagai macam perangkat untuk bisa berbuat kebajikan. Ada akal sehat, ada kitab suci, ada malaikat. Tapi juga ada perangkat yang bisa menggodanya menuju kejahatan. Ada hawa nafsunya dan ada setan. Nah, silakan manusia di situ mulai bergelut dengan nafsunya sendiri dan dengan setan. Dia apakah ikut Allah ataukah ikut setan? Ikut Allah, ikut agamanya, syariatnya, atau ikut hawa nafsunya dan ikut setan? Di situ Allah ingin, itu juga hikmah tersendiri. Karena Allah sudah ada rangkaian, Allah sudah menciptakan surga neraka itu abadi, dan Allah sudah menyiapkan penghuni-penghuninya, maka semuanya diuji di bumi ini. Siapa yang taat ya dimasukkan ke surga selamanya, siapa yang maksiat ya dimasukkan neraka selamanya, begitu seterusnya. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Di dalam peperangan ini Allah tidak akan menyanyiakan ahlul haq. Ahlul haq sudah dibekali semuanya dengan bayan,
dengan bayan, dengan penjelasan, dengan hujjah yang nyata. Yang Nabi sudah menerangkan, aku tinggalkan di tengah kamu dua pusaka. Kalian tidak akan sesat selagi berpegang dengan keduanya. Sudah lengkap semua. Semua yang diperlukan manusia untuk selamat sudah diterangkan oleh Nabi. Sampai yang samar-samar saja sudah jelas seperti jelasnya siang. Yang malamnya saja diterangkan jelas sejelas siang. Ya, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai diterangkan kepada mereka apa yang bisa menjadikan mereka bertakwa. Ya. Wa qala ta'ala ya bani Adam. Nah, ini termasuk hukum yang diperlakukan di muka bumi. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Inilah yang diterapkan di muka bumi untuk bisa orang-orang keturunan Nabi Adam yang ingin kembali ke surga bisa masuk surga kembali, dan yang tidak mengikuti jalan ya tidak bisa ke surga, masuknya ke tempat lain yaitu ke neraka. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, imma ya'tiyanakum rusulun minkum, jika datang pada kamu ya rasul-rasul dari kamu sendiri, dari bangsa manusia sendiri, yaqussuna 'alaikum ayati, akan menceritakan pada kamu ayat-ayatku, diceritakan semuanya. Ya termasuk kisah Nabi Adam ini. Famanittaqa wa aslah, siapa yang bertakwa dan berbuat baik, berbuat kebajikan di muka bumi, siapa yang bertakwa pada Allah, memenuhi hak-hak Allah, perintah Allah dilaksanakan, ibadah tauhid dikerjakan, kesyirikan, maksiat, ya kemunafikan, kekufuran ditinggalkan, kejahiliaan ditinggalkan, wa aslaha, dan terus berbuat kebaikan, memakmurkan bumi dengan berbuat kebaikan, tidak berbuat kerusakan, tidak merusak lingkungan, tidak merusak hutan, tidak merusak gunung, tidak merusak tambang, tidak merusak manusia, udara, air dan seterusnya, tapi selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, memperbaiki. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidak mengalami ketakutan dan mereka tidak akan susah. Mereka dijamin bahagia oleh Allah. Itulah wali-wali Allah, itulah kekasih Allah. Bertakwa dan islah, bertakwa dan islah. Jadi hidupnya tidak untuk diri sendiri, tapi selalu berpikir untuk orang lain. Bagaimana memperbaiki umat, memperbaiki keadaan agama, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, budaya, macam-macam. Melakukan islah. Berarti kalau tidak bertakwa dan selalu berbuat rusak, yaitu kebalikannya. Ya mereka orang yang sengsara. Walladzina kadzdzabu biayatina, yang mendustakan ayat kami, tidak percaya dengan Al-Quran, wastakbaru anha, dan sombong. Kenapa sombong? Kalau mereka tidak mau Al-Quran, biasanya alat yang digunakan untuk sombong itu apa? Pemikiran. Mereka sombong dengan pemikirannya, dengan filsafatnya, dengan nenek moyangnya, dengan adat istiadatnya, dan seterusnya. Itu yang biasa digunakan untuk sombong, alat untuk sombong, untuk menentang Quran, untuk tidak butuh Quran dan Sunnah. Ulaika ashabun nar, itulah ahli neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik. Tentang ighwa, kita coba lihat yang namanya
komentar dari Profesor Abdul Razak hafizahullah. Ya. Di halaman 74 ya. Tadi yang kita terangkan itu misalkan di hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah gitu kan. Jadi tadi apakah kamu mau? Nah ini penting juga, ternyata salah satu cara merayu membujuk yang halus itu bersifat menawarkan. Jadi nggak memaksa, menawarkan, membuka wacana gitu kan, seolah-olah bagus. Ya bang, disulap. Yang buruk jadi bagus bagaimana? Yang itu mengerikan tapi menjadi menarik bagaimana? Adam, hal adulluk ala syajaratil khuld? Maukah kamu aku beritahu tentang pohon abadi, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Wah, itu kan selalu angan-angan manusia. Sama, kita keturunannya begitu. Jangan nyalahkan bapak kita, karena sama, tabiat kita sama. Dan banyak manusia itu jatuh di situ. Banyak orang itu ya memegangi prinsip ketika ditekan. Tapi banyak yang tumbang ketika diperlakukan dengan lembut, difasilitasi, ya dibisiki, ya ditawari macam-macam, luluh dia. Begitu dia ditentang, dihina, wah dia membela. Tapi begitu dengan lembut, hanyut sudah. Jadi jangan dikira bahwa fitnah harta, fitnah tahta itu tidak lebih sadis daripada fitnah kebencian, permusuhan, ya kezaliman. Itu tidak kalah bahayanya. Lalu ya seolah-olah memang memberi nasihat, memberi ilmu, memberi seolah-olah sayang begitu. Kemudian dikunci dengan sumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah kepada duanya, aku ini ya tanpa pamrih, tulus aku ini kepada kalian itu. Jadi seperti itu ya. Maka hati-hati dengan orang-orang yang begini ini. Hati-hati ya. Baik. Berikutnya adalah yang keberapa? Yang kelima apa keenam ya pelajarannya. Yaitu Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran berikutnya adalah setelah bertaubat, maksiat itu statusnya berubah menjadi musibah. Setelah bertaubat, awalnya kan Nabi Adam berbuat dosa karena maksiat, menyalahi perintah Allah. Tapi kemudian disikapi dengan bagus, taubat. Sehingga maksiat itu hilang dosanya, sudah diampuni oleh Allah, berupa menjadi musibah. Semakin tunduk kepada Allah semakin berpahala. Oleh karena itulah, karena Nabi Adam sudah bertobat, Nabi Adam tidak punya salah. Itu berbeda dengan iblis, karena enggak tobat-tobat, ya malah yang menjadikannya kekal di neraka. Nah, karena Nabi Adam itu sudah tidak punya salah karena taubatnya itu, maka ketika disalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kita ikuti dialog ini, maka yang menang itu Nabi Adam. Jadi kira-kira begini Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita membayangkan ya, dulu kita itu di surga ya, umpama bapak kita Adam itu ndak maksiat gitu kan, kita enak langsung di surga, kira-kira gitu. Ini gara-gara Nabi Adam ini kan ya, gara-gara Nabi Adam akhirnya kita sengsara di bumi ini. Itu kita sudah terwakili oleh Nabi Musa itu ya. Jadi berpikir begitu itu
sudah diwakili oleh Nabi Musa alaihissalam. Diterangkan di dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajja Adamu Musa indama qala lahu Musa. Jadi Nabi Adam menang berdebat melawan Nabi Musa ketika Nabi Musa berkata begini, ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Hei Adam, engkau adalah bapak kami, tapi kamu membuat kami kecewa. Kamu mengeluarkan kami dari surga. Faqala lahu Adam, maka Nabi Adam menjawab, ya Musa, istafakallahu bikalami wa khattalaka biyadih atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alaihi qabla an yakhluqani bi arba'ina sana. Musa, kamu itu dipilih oleh Allah, orang pilihan, dipilih menjadi kalimullah, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, dan Allah pun menuliskan untukmu dengan tangannya. Apakah kamu akan menyalahkan aku atas sebuah perkara yang sudah Allah takdirkan kepadaku 40 tahun sebelum aku diciptakan oleh Allah? Itu memang harus aku jalani. Itu ditakdirkan Allah. Kamu menyalahkan aku. Akhirnya ya diam. Nabi Musa gak bisa jawab. Benar apa yang dikatakan Nabi Adam. Nabi Adam sudah gak salah. Terus Nabi Muhammad menyimpulkan, fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam menang hujjah melawan Musa, menang hujjahnya melawan Musa. Menghadapi kritikan Nabi Musa, Nabi Adam benar. Ya betul begitu. Dan Nabi Adam sudah tidak berdosa. Nah itu kalau sudah tobat. Kalau belum tobat, berhujjah dengan takdir, maksiat tambah maksiat itu. Misalkan contoh, orang gak sholat, maksiat bukan? Maksiat. Ditanya, kenapa sama gak sholat? Kan sudah ditakdirkan sama Allah saya gak sholat. Ngapain sampean kok marah-marah? Ya. Malang, lapo sampean maling? Kan sudah takdir Allah aku maling. Ngapain kamu ya ikut-ikut cawi-cawi? Ya biarkan, maling-maling sendiri kok. Ini kan udah takdir Allah. Lah itu namanya menghalalkan maksiat. Itu ya dosa di atas dosa. Itu namanya jabariyah, syirkiyah jabariyah yang sudah kita terangkan. Sama dengan itu zaman Nabi penyembah berhala. Kenapa kau nyembah berhala? Nyembah berhala itu takdir Allah. Ya kalau Allah nggak menghendaki, ngapain kita didiamkan? Berarti kan udah diridhoi kita. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita harus paham ini. Jadi kalau maksiat, ya maksiat kalau sudah ditaubati itu berubah jadi musibah. Tidak lagi maksiat. Baik, kemudian pelajaran keberapa? Ke-6, ke-7. Ke-6 ya. Apa kalimat yang diajarkan, yang diucapkan oleh Adam sehingga Adam itu diterima taubatnya oleh Allah? Apa kalimat, apa doa yang diucapkan oleh Nabi Adam sehingga Allah menerima taubatnya, mengampuni seluruh dosanya, mensucikannya? Dan nanti setelah wafat itu ya masuk surga gitu. Sudah selesai, Nabi Adam sudah selesai diuji, lulus sudah. Nah tinggal kita yang hidup ini gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada yang mengatakan, yang terkenal di masyarakat, di sebagian masyarakat, di sebagian buku, bahwa Nabi Adam itu bertawasul dengan bihaqqi Nabi Muhammad, atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad, sehingga Allah mengampuni. Nah itu hadisnya batil, maudhu'.
Itu tidak benar. Rawahu Hakim. Memang Imam Hakim itu terkenal sebagai mutasahil. Dia bilang katanya sanadnya sahih. Tidak benar. Tidak benar. Itu malah bertentangan beliau di situ di kitab Mustadraknya katanya sahihul isnad. Padahal di kitabnya yang lain Al-Madkhal ila Ma'rifatis Sahih Minas Sakim, dia bilang rawi di situ yang namanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dhaif dengan kesepakatan ulama ahli hadis karena banyak berbuat salah. Itu keterangan Imam Hakim sendiri. Yaghlat katsira. Jadi tidak benar. Yang benar kebanyakan ahli tafsir, ahlu sunnah wal jamaah itu diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Itulah tawasulnya Nabi Adam. Dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf ya. Nah, itu yang benar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat 23 surat Al-A'raf. Rabbana ya Allah, zalamna kami telah zalim. Anfusana menzalimi diri sendiri. Wa illam taghfir lana jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah. Wa tarhamna dan tidak merahmati kami ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang-orang yang rugi. Dia bertadarruk kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan i'tiraf bidzamb wa dzulm dan dengan sifat-sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, maka diampuni oleh Allah. Ada juga yang mengatakan, itu yang paling benar ya, yaitu katanya dia berdoa subhanakallah Allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ant zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu, maha suci namamu ya Allah, dan maha tinggi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Aku menganiaya diriku sendiri, maka ampuni aku ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ada juga yang mengatakan yang lain. Walhasil Al-A'raf itulah yang paling sahih. Karena itu sesuai dengan ternyata Nabi Adam itu kalau menurut Al-Quran fatalaqqa Adamu min rabbi kalimat. Adam tidak ngarang sendiri, tidak memikir sendiri. Adam itu diilhami oleh Allah untuk ngomong apa? Diajari. Fatalaqqa Adam menerima min rabbihi dari Tuhannya kalimatin, doa-doa apa yang harus diucapkan. Fataba alaihi, lalu Allah menerima taubatnya. Jadi fataba alaihi. Kalau yang hadis palsu tadi kan yang katanya begitu dia melek melihat di tiang-tiang aras, dan di aras tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu dia menyimpulkan tidak ada nama yang disandingkan dengan Allah kecuali makhluk yang paling mulia. Maka saat itu, saat melakukan dosa dia bihaqqi Muhammad gitu. Maka kamu tahu dari mana bihaqqi Muhammad? Muhammad belum ada, belum diciptakan. Oh iya, ketika sudah melek baru dia melihat di tiang-tiang aras. Nah itu kalau sanadnya sahih enggak masalah. Nah, itu hadisnya batil gitu. Jadi tidak bisa untuk akidah gitu ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, terakhir nih, ke berapa? Ke-7. Terakhir, nyambung dengan kemarin. Kemarin kan sudah saya sampaikan tentang sesajen, ya. Ini biar lebih mantap, ya, lebih mantap.
Jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, sebentar ini terakhir biar ngerti walaupun nggak sepenuhnya. Kalau tadi itu adalah permusuhan Nabi Adam dan iblis, lalu turun di muka bumi permusuhan anak keturunan Nabi Adam dengan iblis dan seluruh keturunannya, ternyata lebih dahsyat godaan yang dilakukan oleh jin itu kepada manusia di bumi. Sampai manusia keturunan Nabi Adam itu karena sudah tidak berpegang dengan yang disebutkan tadi, bertakwa dan islah, sampai diseret-seret oleh jin sampai nyembah jin. Top. Sampai syirik kepada Allah, nyembah jin. Nah, yang perlu ingin saya katakan, karena di sini di dalam surat Al-An'am ayat 100, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinnah. Mereka manusia itu menjadikan untuk Allah ada sekutu-sekutu, yaitu jin. Jadi jin itu yang digunakan sebagai sekutu Allah oleh manusia. Ini bisa disimpulkan apapun yang disembah manusia selain Allah, sebenarnya di baliknya itu jin. Nah, itu ya. Di baliknya itu iblis. Itu sebenarnya manusia sedang nyembah iblis. Nyembah setan, nyembah jin. Loh Ustaz, itu nyembah bintang. Iya, memang itu medianya bintang, tapi itu ajarannya iblis dan setan. Itu nyembah patung, iya medianya patung, tapi itu ajarannya iblis dan setan. Itu jin yang mengajarinya. Ya, itu sesajen. Ya itu yang ngajari siapa? Bukan Quran, bukan Sunnah, ya iblis atau setan atau jin. Ya gitu kan. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum, padahal Allah loh yang menciptakan jin. Ya gitu kan. Baik, seterusnya biar cepat. Lalu di surat Shaffat, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Mereka menjadikan antara Allah dan jin itu ada nasab. Jadi mereka menyambungkan nasab antara Allah dan jin. Ketemu pirang perkara kan ya. Nah itu walaqad alimatil jinnah innahum lamuhdharun, padahal jin sudah nyadari mereka akan diseret ke mahkamah di hadapan Allah nanti. Pasti akan dihukum. Nah itu di dalam tafsir Mujahid dijadikan orang kafir Quraisy dulu ada yang berkata malaikat-malaikat itu putri-putrinya Allah. Abu Bakar bilang, kalau putrinya Allah siapa ibu mereka? Dijawab, ibu mereka banatu sarawatil jin. Mereka itu adalah anak-anak putrinya ya sarawatil jin. Sarawat itu sadat. Jadi pimpinan-pimpinannya jin, ya pembesar-pembesarnya jin begitu. Ya itu tentu ngarang saja mereka ya. Mereka menjadikan seperti itu. Nah, surat Saba jelas sekali ayat 40 sampai 42. Nanti di mahsyar kan banyak di dunia ini orang nyembah malaikat atas nama dewa-dewi. Atas nama dewa-dewi. Ada yang mengatakan malaikat itu laki-laki, ada yang mengatakan perempuan. Mereka nyebut dewa, nyebut dewi dan seterusnya ya. Sehingga pokoknya minta tolong dengan malaikat-malaikat. Nanti malaikat itu ditanya sama Allah. Wa yauma yahsyurum jami'an tsumma yaqulu lil malaika ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Malaikat, apakah mereka manusia-manusia itu dulu nyembah kamu tak? Dijawab sama malaikat, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun jin. Tidak ya Allah, mereka justru yang benar itu mereka itu nyembah jin, bukan nyembah kami. Kami cuma nama dibawa-bawa aja. Mereka sebenarnya nyembah jin. Aksaruhum, kebanyakan manusia itu bihim, kepada jin itu mukminun, beriman. Perhatikan nih, aksaruhum loh ya. Jadi kebanyakan manusia itu percaya sama jin. Percaya sama jin, tapi nggak langsung lan-lanan. Ya memang ada, saya jin, langsung percaya ada. Tapi ada yang bukan begitu. Saya ini nabi loh, saya ini wali loh, saya ini imam loh, saya ini malaikat loh, gitu loh. Jadi pinter mengelabui, ya, nggak polos-polosan. Lek sing bodoh-bodoh nemen ya langsung polos-polosan aja diterima, dipercaya gitu ya. Nah dalam surat An-Nisa perhatikan lagi, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una ila syaitanan marida. Mereka itu sejatinya tidak menyembah selain Allah kecuali berhala.
Berhala itu macam-macam bentuknya. Berhala itu bisa patung, bisa kayu, bisa batu, bisa apa saja. Nah, itu yang nampak ya, media yang mereka ingat. Sejatinya apalagi? Sejatinya iyad'una illa syaitana marida. Mereka tidaklah menyembah kecuali setan yang jahat. Setan yang jahat. Itu hakikatnya. Karena ajaran mereka dan bisikan mereka, bisikan setan itu. Ya, itu surat An-Nisa. Kemudian Al-An'am, kok bisa? Ya tadi itu loh, keluar dari Quran Sunnah, ngikuti bisikan mereka, wangsit mereka, wahyu mereka namanya, wangsit wahyu mereka. Dalam surat Al-An'am 121, wa inna syaiton layuhuna ila uliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Setan-setan itu memberi wangsit-wangsit kepada wali-wali mereka untuk debat kamu, menentang kamu. Kalau kamu tetap mentaati mereka, setan-setan itu, kamu musyrik. Berarti musyriknya itu karena mentaati mereka, meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya, kok mengikuti ajaran mereka. Itulah menyembah mereka. Dan itu yang diingatkan oleh Allah dalam surat Yasin, ya bani Adam, ya alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin wa anibuduni hadza siratal mustaqim. Nah, oleh karena itulah soal sesajen juga demikian. Sesajen itu perlu diketahui, sesajen adalah cara berkomunikasi masyarakat tertentu. Kepada siapa komunikasinya? Kepada kekuatan gaib selain Allah. Yang kekuatan gaib selain Allah itu rata-rata ya jin. Kalau di Jawa disebut mbau rekso. Nah, gitu kan? Mari kita baca ini Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Para ulama yang ada dalam Nahdlatul Ulama di tahun 1930 muktamar di Pekalongan sudah memutuskan. Lalu diterbitkan di kitab yang cetakan ini nomor urut 100. Nomor urut soal itu 100. Soal ke 100 pertanyaannya halaman ke-68. Bagaimana hukumnya mengadakan pesta dan perayaan guna memperingati jin penjaga desa, dalam kurung bau rekso, Jawa, bahasa Jawa, untuk mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan, dan kadang terdapat hal-hal yang mungkar. Perayaan tersebut dinamakan sedekah bumi yang biasa dikerjakan penduduk desa atau kampung karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu kala. Ada sedekah bumi kalau itu untuk takarub kepada penjaga desa. Ada sedekah laut kalau takarub kepada penjaga laut, kan itu ya. Dijawab, jawab. Adat kebiasaan sedemikian itu hukumnya haram. Alasannya satu, di dalam Hasyiah Jamal atas kitab Jalalain dalam surat jin ada nas pernyataan sebagai berikut. Qala Muqatil bin Sulaiman, berkata Imam Muqatil bin Sulaiman, kana awwalu man ta'awwadza bil jin qaumun min ahlil Yaman min Bani Hanifah summa fasadzalika fil Arab falamma ja'al Islamu sara ta'awudzu billahi ta'ala la bil jin. Pertama kali orang yang berlindung dengan jin itu ada satu kaum dari Yaman namanya Bani Hanifah. Setelah itu menyebar di seluruh jazirah Arab. Ketika Islam datang itu dibatalkan, maka isti'adzah minta perlindungan kepada Allah bukan kepada jin lagi, udah dibatalkan sama Islam. Nah ini semuanya di Bahsul Masail ini. Mudah-mudahan ini semakin menjadi penguat yang kemarin ya, kajian yang lalu. Alhamdulillah, insya Allah akan kita lanjut, akan datang dengan pembahasan surga dan neraka. Ada pertanyaan? Kita berjalan. Kalau ada yang bertanya, singkat-singkat. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
Iya, betul, itu clear sekali. Jadi dua pemahaman itu yang benar, pemahaman Khulafaur Rasyidin, pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu adalah takdir yang belum terjadi. Di depan kita ada takdir wabah, ada takdir non wabah. Ya saya bawa rombongan saya ke non wabah kan ya. Ini kalau kamu lari dari takdir, saya lari dari takdir menuju takdir lain yang lebih baik. Itulah namanya Islam itu menghargai ikhtiar. Selama belum terjadi bisa diikhtiari. Dan ternyata ada yang membacakan hadis sesuai dengan pilihannya Umar. Saya mendengar Nabi bersabda, kalau kamu mendengar ada satu wabah di satu kampung, kamu yang di luar jangan masuk, yang di kampung jangan keluar. Alhamdulillah, jadi ijtihadnya Umar itu benar. Nah itu terhadap hal yang belum terjadi yang masih bisa diikhtiarkan. Nah itu artinya apa? Artinya ikhtiar manusia itu juga bagian daripada syariat, harus diperhitungkan. Setelah sudah ikhtiar, oh di situ wabah, saya kesini biar selamat. Ke situ ternyata ada yang mati dengan sebab lain, ya nggak masalah, ya sudah takdir Allah kan gitu ya. Jadi ikhtiar manusia memang selalu mengikuti syariat Allah, kemudian mengikuti akal sehat, termasuk hukum kausalitas ya. Ini menyebabkan ini menyebabkan ini, itu juga ajaran Islam, sunnatullah itu. Hasilnya setelah usaha maka tawakal kepada Allah, dan yang terjadi pasti takdir Allah gitu. Demikian jamaah sekalian rahimallah, semangat terus ngaji. Nanti insya Allah silakan panitia namanya ditulis siapa saja yang ikut ya, khususnya nanti menjelang khataman, untuk kita beri ijazah dalam bentuk ya kertas, dalam bentuk file ya, file PDF, bisa dicetak sendiri, ada namanya dan nama para ulama, guru-guru kita sampai Imam Muzani rahimahullah. Demikian kajian ini, sampai berjumpa lagi pada jadwal akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.